Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mun Pratiwi. Saya mahasiswi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Wayan selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya sampai ke tahap ini. Dan tak lupa saya berterima kasih juga kepada para penguji saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Bias Kognitif Terhadap Diversifikasi Portofolio. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena pasar modal sebagai sarana sumber daya perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan instrumen keuangan. Nah, pemahaman masyarakat mengenai pasar modal pun semakin meningkat. PT Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pada tahun 2019 di pasar modal sebanyak 2,48 juta. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 53% dibanding pada tahun 2018. Sementara itu, hingga Mei 2020, jumlah investor pasar modal di Indonesia mencapai 2,81 juta dan saham investor mencapai angka 1,19 juta. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa produk pasar modal berupa instrumen investasi saham semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja berkaitan pula dengan tingkat literasi keuangan investor di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mengenai indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, terlihat pada tahun 2016 yakni 29,7% dan pada tahun 2019 yakni 38,03%. Terlepas dari meningkatnya minat dan kepedulian terhadap edukasi finansial dari investor individu, ternyata masih kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan yang mempengaruhi diversifikasi portofolio dan literasi keuangan mana yang paling menjelaskan perilaku investor. Sinagawa 2014, Jacobs et al. 2014, Mona and Cherboy tahun 2015. Selain itu, masih belum ada definisi tunggal yang disepakati mengenai literasi keuangan dan bahkan kurang ada ukuran yang dapat diterima secara luas untuk itu, terutama pada teknik survei yang masih sedikit menyediakan informasi mengenai literasi keuangan dan variabel yang terkait dengan pengambilan keputusan keuangan, misalnya tabungan, pilihan portofolio, dan perencanaan pensiun. Royce et al. Tahun 2011. Untuk itu, motivasi peneliti ingin menguji bagaimana tingkat literasi keuangan mempengaruhi diversifikasi investor di Indonesia dengan melakukan teknik pengumpulan survei. Tidak hanya literasi keuangan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan investor, namun ada faktor psikologis yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan individu dalam menyusun portofolionya. Di tahun 2008 menunjukkan bahwa keputusan keuangan dipengaruhi oleh emosi ketika keputusan yang diambil itu menjadi semakin kompleks. Ya, investor lebih memilih mengambil keputusan berdasarkan dari pengalaman mereka di masa lalu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, sehingga menyebabkan kinerja investasi yang kurang optimal dan akan menyebabkan diversifikasi yang rendah. Nah, ini yang disebut dengan availability bias. Bias yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor yakni overconfidence bias. Nah, investor yang terlalu percaya diri menilai terlalu tinggi kemampuan mereka untuk mengevaluasi perusahaan sebagai investasi yang potensial. Akibatnya apa? Akibatnya mereka dapat menjadi buta terhadap informasi yang negatif yang biasanya menunjukkan tanda peringatan bahwa pembelian saham tidak boleh dilakukan atau saham yang sudah dibeli harus dijual. Nah, akibatnya mereka dapat mengalami kinerja portofolio yang buruk. Menurut penelitian tahun 2006. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Banyak peneliti telah berfokus pada literasi keuangan, pengaruh perilaku dan psikologis pada keputusan investasi investor. Tetapi masih sedikit yang meneliti bagaimana sih pengaruh literasi keuangan terhadap diversifikasi portofolio. Nah, salah satu aspek dari data tentang pilihan portofolio yang paling menantang bagi teori tradisional adalah kurangnya diversifikasi dalam portofolio keuangan investor individu. Nah, dalam literatur mengenai diversifikasi portofolio, berapa perhatian telah diberikan
pada informasi sebagai faktor kunci yang menentukan kurangnya diversifikasi individu. Mereka mungkin membuat pilihan investasi yang selektif dan hanya berinvestasi dalam kelompok aset tertentu yang menurut mereka memiliki informasi yang superior. Nah, pada penelitian ini memberikan pendekatan yang berbeda untuk mempelajari perilaku diversifikasi investor individu untuk mengetahui kualitas informasi yang digunakan oleh investor dengan menggunakan teknik survei yang diadopsi oleh Abdul Emenders tahun 2010. Selanjutnya, masih belum ada definisi tunggal yang disepakati mengenai literasi keuangan dan bahkan kurang ada ukuran yang dapat diterima secara luas. Untuk itu, perlunya menggunakan kriteria yang lebih jelas dan lebih konsisten dalam definisi dan pengukuran literasi keuangan menurut Riemann tahun 2010. Nah, pada penelitian ini, definisi literasi keuangan yaitu mengenai konsep keuangan yang diadopsi dengan menggunakan penelitian Lusardi 2007 tentang konsep keuangan dasar seperti interest compounding, inflation, time value of money, dan penelitian Roach et al. Tahun 2011 mengenai pengetahuan lanjutan literasi keuangan seperti saham, obligasi, diversifikasi risiko, hubungan antara obligasi dan suku bunga. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku diversifikasi investor. Menurut Abdul Emenders tahun 2010, Anwar et al. Tahun 2017, dan Mona and Jarboy tahun 2015. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap diversifikasi portofolio? Yang kedua, apakah availability bias berpengaruh negatif terhadap diversifikasi portofolio? Dan yang ketiga, apakah overconfidence bias berpengaruh negatif terhadap diversifikasi portofolio? Berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai diversifikasi portofolio serta manfaat literasi keuangan, availability bias, overconfidence bias terhadap diversifikasi portofolio. Nah, selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya mengenai pendekatan keperilakuan dan psikologi dalam literatur keuangan. Kedua adalah manfaat praktis. Nah, investor dapat menggunakan kajian dari penelitian ini sebagai pertimbangan langkah investor dalam berinvestasi, sehingga akan memberikan investasi yang optimal, khususnya diversifikasi portofolio yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Nah, selain itu, individu dituntut untuk memiliki literasi keuangan yang baik dan kemampuan dalam mengelola bias kognitifnya untuk menghindari pengambilan keputusan keuangan yang tidak optimal dan berisiko tinggi. Selanjutnya adalah teori dan hipotesis. Pada penelitian ini, saya menggunakan teori keuangan keperilakuan. Menurut Shevin tahun 2000, keuangan keperilakuan merupakan studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Keuangan keperilakuan ini di mana manusia dianggap normal, artinya manusia tidak sepenuhnya rasional. Sedangkan dalam teori keuangan standar, manusia itu dianggap rasional. Menurut statement tahun 2000, dia mempunyai emosi. Ia tidak dapat merencanakan sepenuhnya kapan dia menggunakan rasio, kapan dia menggunakan emosi, dan kapan mereka menggunakan secara bersama-sama. Konsep keuangan keperilakuan berkaitan dengan bias kognitif dalam proses pengambilan keputusan keuangan menurut Asri tahun 2015. Nah, bias kognitif adalah sebuah proses berpikir yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak dilengkapi oleh alasan-alasan yang kuat. Akibatnya, kemungkinan akan terjadi penyimpangan persepsi dan interpretasi yang tidak logis menurut Asri tahun 2015. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama adalah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap diversifikasi portofolio. Hipotesis kedua, availability bias berpengaruh negatif terhadap diversifikasi portofolio. Dan hipotesis ketiga, overconfidence bias berpengaruh negatif terhadap diversifikasi portofolio. Berikut adalah model penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory
yaitu menganalisis hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis menurut Cooper tahun 2014. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Nah, selanjutnya sumber data primer, yaitu diperoleh secara langsung dari responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah non-probability sampling dan metode purposive sampling. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, memiliki investasi baik itu di real asset ataupun financial asset. Nah, yang kedua, mempunyai rekening efek pada salah satu bank investasi di Indonesia. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah karakteristik demografi dan yang kedua adalah variabel-variabel yang akan dianalisis. Selanjutnya adalah instrumen pengukuran penelitian. Yang pertama, literasi keuangan, di mana menggunakan multiple choice, yaitu untuk jawaban yang salah diberi nilai 0 dan jawaban yang benar diberi nilai 1. Parameter pengukuran data ini adalah total jawaban benar responden menurut Roach et al. Tahun 2011. Nah, selanjutnya adalah ability bias dan overconfidence bias, menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Mona and Jeremy tahun 2015. Dan yang terakhir adalah diversifikasi portofolio, yaitu total jumlah aset yang dimiliki investor yang dikembangkan oleh Abreu and Mendes tahun 2010. Berikut definisi operasional masing-masing variabel dapat dilihat di tabel yang saya sudah cantumkan. Ini adalah teknik analisis data. Untuk pengujian instrumen, saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas yang pertama adalah uji validitas konvergen dengan melihat faktor loading dan AVE. Yang kedua adalah uji validitas diskriminan dengan melihat cross loading dan nilai akar AVE menurut Hare tahun 2017. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas dengan melihat composite reliability. Untuk metode analisis data, saya menggunakan PLS regression dengan alat analisis Warp PLS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Adapun jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 309 responden. Bisa dilihat pada tabel 41 mengenai profil responden. Berdasarkan jenis kelamin, yang mendominasi adalah pria yang berjumlah 215 responden. Nah, jika dilihat dari usia, yang mendominasi adalah yang lebih dari 20 sampai 30 tahun dengan jumlah responden 240. Nah, selanjutnya berdasarkan pendidikan yakni S1 yang mendominasi dengan jumlah responden 149 dan yang terakhir adalah penghasilan berkisar 5 juta dengan jumlah responden 237. Selanjutnya adalah statistik deskriptif, konstruk dan indikator. Nah, pada tabel 42 terdiri dari 4 variabel, masing-masing memiliki indikator. Untuk variabel teras keuangan terdapat 11 pertanyaan. Untuk variabel ability bias dan overconfidence bias terdapat 4 pernyataan. Dan diversifikasi portofolio terdiri dari 3 pertanyaan. Selanjutnya adalah pemenuhan asumsi-asumsi metode analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan PLS regression. Yang pertama adalah analisis outliers. Nah, bisa dilihat pada tabel 43 terdapat 16 outliers dan harus dihapus dari data. Untuk itu, jumlah sampel yang akan digunakan atau dianalisis selanjutnya berjumlah 293 responden dari 309 responden. Nah, setelah melakukan evaluasi outliers, maka melakukan identifikasi data dengan missing value. Tetapi pada penelitian ini tidak terdapat missing value. Selanjutnya adalah uji instrumen. Pada penelitian ini saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu uji validitas conversion dan uji validitas diskriminan. Bisa dilihat pada tabel 44 sebelum penghapusan indikator. Pada tabel tersebut nilai loading dari semua indikator yakni 0,305 hingga 0,803, di mana terdapat 2 indikator yang kurang dari 0,4. Indikator yang memiliki nilai kurang dari 0,4 yakni AV2 dan AV3. Indikator tersebut harus dihapus dari data dan indikator di atas 0,4 masih dapat dipertahankan.
Penghapusan kedua indikator tersebut karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Penghapusan diperbolehkan apabila indikator tersebut bersifat reflektif dan apabila dapat meningkatkan nilai AVE dan composite reliability menurut Hare et al. Tahun 2014. Bisa dilihat pada tabel 45 nilai AVE sebelum dan setelah penghapusan indikator. Sebelum dilakukannya penghapusan indikator, nilai AVE masih di bawah 0,5 dan setelah penghapusan AV2 dan OV3 nilai AVE meningkat di atas 0,5. Selanjutnya adalah analisis diskriminan. Bisa dilihat pada tabel 46 nilai akar kuadrat AVE. Nah, nilai akar kuadrat AVE berturut-turut memiliki nilai loading konstruk AV dan OV yakni 0,740 dan 0,775. Nah, dapat dibuktikan bahwa data digunakan sudah memenuhi validitas diskriminan. Melakukan uji validitas, maka selanjutnya adalah analisis uji reliabilitas. Bisa dilihat pada tabel 47 menunjukkan nilai Cronbach alpha dan composite reliability sebelum penghapusan indikator masih di bawah 0,7. Nah, setelah melakukan penghapusan indikator pada tabel 48 di mana nilai Cronbach alpha dan composite reliability meningkat. Menurut Hare tahun 2014, batas nilai toleransi Cronbach alpha 0,6 masih dapat diterima. Sedangkan untuk nilai composite reliability memenuhi aturan di atas 0,7, maka syarat pengujian reliabilitas terpenuhi. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu menganalisis kualitas kesesuaian model dan nilai P. Pada tabel 4.9 menyajikan berbagai indikator yang dapat dievaluasi untuk menentukan apakah model yang digunakan fit atau sesuai dengan fenomena oleh model atau data. Dengan melihat nilai APC, ARS, AARS, AVIF. Nah, kelimanya ini bisa dilihat bahwa indikator tersebut sudah terpenuhi. Setelah itu, analisis uji hipotesis. Hasil yang diperoleh dari tahapan pengujian model yakni koefisien determinasi, koefisien jalur, tingkat signifikansi, beserta efek size yang akan berguna untuk pengambilan kesimpulan dari pengujian hipotesis yang dilakukan. Selain itu juga memberikan hasil scatter plot yang menjadi salah satu keunggulan dari alat analisis Warp PLS. Nah, yang pertama adalah analisis koefisien jalur dan p-value. Pada tabel 410 menunjukkan ketiga jalur tersebut signifikan pada level 1%, hipotesis 1 dan 3, dan 5% untuk hipotesis 2. Dapat disimpulkan bahwa penetapan jalur antar konstruk sudah cukup tepat. Yang kedua adalah analisis nilai koefisien determinasi atau adjusted R-score. Pada tabel 411 dilihat bahwa variabel diversifikasi portofolio mampu dijelaskan sebesar 24,1% oleh variabel eksogennya, yakni literasi keuangan, ability bias, dan overconfidence bias. Nah, yang ketiga adalah analisis relevansi prediktif. Pada tabel 412, hasil menunjukkan bahwa validitas prediktif yang baik yakni 0,257 karena semua bernilai di atas 0. Yang keempat adalah analisis effect size untuk koefisien jalur. Pada tabel 413 menunjukkan bahwa nilai effect size pada model bervariasi. Jika dikelompokkan berdasarkan pengaruh terhadap variabel endogen, maka ketiga jalur tersebut tergolong lemah. Selanjutnya adalah analisis pengujian variabel kontrol. Penggunaan pada variabel kontrol tujuannya yaitu untuk memperoleh validitas internal yang baik. Pada gambar 44 memaparkan hasil pengujian dengan memasukkan 4 variabel kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel yang positif dan signifikan di level 1%. Selanjutnya adalah rangkuman hasil pengujian hipotesis. Bisa dilihat pada tabel 414. Hipotesis pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap diversifikasi portofolio. Nah, di mana pada hasil uji hipotesis ini yang telah saya paparkan sebelumnya terdapat pengaruh positif antara literasi keuangan pada diversifikasi portofolio dengan melihat p-value-nya kurang dari 0,01 sehingga H1 dapat dinyatakan terdukung. Selanjutnya hipotesis kedua yaitu ability bias berpengaruh negatif terhadap diversifikasi portofolio. Dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai beta pada jalur ability bias ke diversifikasi portofolio terdapat pengaruh negatif
yaitu minus 0,10, dan tingkat signifikansi dengan melihat nilai p-value sebesar 0,04, sehingga hipotesis 2 terdukung. Terakhir, uji hipotesis ketiga, overconfidence bias berpengaruh negatif terhadap diversifikasi portofolio. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai beta pada jalur overconfidence bias ke diversifikasi portofolio berpengaruh positif, yaitu 0,17 dengan nilai p-value sebesar 0,01 dan tingkat signifikan 1%, sehingga hipotesis 3 tidak terdukung. Selanjutnya adalah kesimpulan dan kontribusi penelitian. Yang pertama, literasi keuangan memainkan peran dalam diversifikasi portofolio investor. Perlu diketahui bahwa investor harus literate, yang akan membantu mereka bagaimana mengelola aset dan meminimalkan risiko. Yang kedua, investor yang berbeda memiliki sikap dan perilaku dalam perdagangan saham ataupun sekuritas. Dan yang ketiga, investor yang cenderung overconfidence melakukan lebih banyak trader di masa depan sehingga jumlah portofolionya meningkat. Tidak hanya itu, investor yang overconfidence mengalokasikan dananya pada aset-aset yang berisiko. Kontribusi penelitian yang pertama adalah kontribusi empiris. Pada penelitian ini membahas perilaku investor dalam memahami tingkat literasi keuangan dan perilaku diversifikasi investor di pasar modal dalam mengelola aset yang mereka miliki. Seorang investor harus tidak sepenuhnya berfokus pada bias mereka, tetapi harus mempertimbangkan aspek lain serta pendidikan keuangan yang dapat mengurangi potensi kerugian mereka dalam berinvestasi. Selanjutnya adalah kontribusi praktis. Perusahaan sekuritas dan pemerintah menggunakan hasil penelitian ini menjadi sebuah indikator untuk memulai pelatihan dan kursus literasi keuangan untuk memfasilitasi investor, sehingga mampu meningkatkan aktivitas di pasar modal. Dan yang terakhir adalah keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian ini didesain untuk melihat apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio, tetapi tidak melihat sejauh mana tingkat literasi yang tinggi ataupun tingkat literasi yang rendah mempengaruhi diversifikasi portofolio mereka. Dan yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bias kognitif. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya menggunakan metode survei, di mana metode survei ini memiliki validitas internal yang lemah. Sekian video presentasi hasil tesis saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.